Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Yang saya hormati Rektor UIN Araniri, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Profesor Dr. Syabudin MA, para pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam, para rektor dari seluruh wilayah Sumatera. Saya lihat banyak sekali. Saya menyebutkan takut salah. Tapi yang pasti ada dari Aceh, ada dari Melabuh, ada dari Lampung, Ibu Dr. Nurjanah, dulu pernah satu angkatan dengan di UIN Syarif Hidayatullah. Cuma beliau lebih pintar dari saya, sehingga beliau bisa menyelesaikan S3-nya lebih cepat. Kalau saya kurang pintar, nggak perlu disebutkan berapa tahunnya, karena nanti ketahuan bodohnya. Tapi saya bersyukur tidak terlalu pintar, sehingga menjadi wamen. Kalau pintar jadi rektor. Tadi saya sebutkan dari Jambi, dari Riau, dari Sumatera Barat, juga dari Palembang. Ada lagi yang belum saya sebutkan. Dan juga para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, guru besar, dan seluruh sivitas akademika UIN Araniri Banda Aceh yang saya hormati, juga Ketua LP2M, dan tentunya para kepala biro yang saya hormati, dan utamanya para mahasiswa se-Sumatera yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan kuliah kerja nyata serumpun. Ini menarik. Saya pertama menguji orang. Yang tadi saya katakan, ya ujiannya, saya sebenarnya ketika lulus juga IPK saya cukup tinggi. IPK saya itu 3,72. Jadi setara dengan nilai cum laude. Tapi karena tadi melampaui batas waktu yang ditoleransi oleh perguruan tinggi, sehingga predikatnya cukup memuaskan atau sangat memuaskan. Ini jangan sampai ditiru adik-adik sekalian. Karena sebelum saya jadi wamen itu, saya masuk kuliah strata 3, S3, itu saya masih menjadi anggota DPR RI. Saya menjadi anggota DPR RI itu tidak lama, cukup 17 tahun. Jadi di tengah-tengah kesibukan saya itulah saya masih belajar. Karena belajar itu dari kita
salah satu syarat menjadi seorang mahasiswa yang berhasil itu ada 6. Yang pertama, zakaun atau zakain, cerdas. Betul ya? Yang kedua, wastibarin, sabar. Wabulghatin, wa irsyadi urstadi, dan yang terakhir watuli zamani. Nah, saya itu menganut paham watuli zamani, masa yang panjang. Tapi sekali lagi ini jangan ditiru, hanya boleh ditiru hanya untuk saya. Adik-adik sekalian, para peserta KKN yang berbahagia, tentunya atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya melalui kegiatan kuliah kerja nyata yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh Universitas Islam se-Sumatera ini. Tentunya ketika itu dilakukan secara bersama-sama, terjadi pertemuan, terjadi perjumpaan dari berbagai daerah yang memiliki adat istiadat berbeda, yang memiliki bahasa yang berbeda, memiliki suasana kebatinan kedaerahan yang berbeda. Tentunya perjumpaan ini akan banyak melahirkan nuansa-nuansa baru. Saya kira gagasan ini merupakan gagasan yang sangat cerdas, gagasan yang sangat inovatif. Apalagi memang Indonesia ini negara yang sangat luas, negara yang sangat plural, majemuk, baik majemuk adat istiadatnya, budayanya, agamanya, bahasanya. Bahasa daerah kita saja itu ada 740 bahasa daerah, mungkin lebih. At least ada 700 lebih. Agama yang resmi di Indonesia ada 6. Belum lagi keyakinan-keyakinan yang lain yang tumbuh berkembang di Indonesia itu banyak sekali. Untuk itulah pertemuan, perjumpaan para mahasiswa dari berbagai daerah itu memastikan bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebangsaan. Dan juga lebih dari itu adalah untuk menumbuhkan pengetahuan-pengetahuan baru yang tentu bisa kita timbang, kita bisa ambil dari saudara-saudara kita yang berbeda-beda itu. Sehingga bisa program kuliah kerja nyata atau KKN ini memang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada para mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus. Sekaligus sebagai proses pembelajaran untuk melakukan pengabdian kita kepada masyarakat. Anda semuanya jangan sampai terisolasi memiliki masyarakat awam yang lain. Disitulah pentingnya Anda harus membaur dengan masyarakat, menyatu dengan masyarakat, mendengarkan denyut nadi masyarakat, mendengarkan penderitaan masyarakat. Agar apa? Ketika nanti Anda menjadi seorang pemimpin,
Anda mengetahui, memahami siapa yang Anda pimpin. Indonesia sudah merdeka 70 berapa tahun? 70 berapa tahun? 77. Betul? 70? 70? 45. Sekarang 2012. Jadi 70? 77. Hah? Indonesia merdeka itu merupakan amanat. Untuk apa? Ada amanat konstitusi yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Oleh seluruh anak bangsa. Dan itu menjadi janji proklamasi kita. Apa itu? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan inilah bagian dari ikhtiar kita. Bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Anda adalah merupakan generasi emas. Karena ketika nanti Indonesia emas, pada posisi itulah Anda yang hadir di sini, saya yakin, hakul yakin, ada yang menjadi orang-orang hebat. Amin, gitu dong. Ada yang menjadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, jadi pengusaha, jadi menteri. Kalau wakil menteri tidak usah. Jadi menteri. Karena pada usia Indonesia 2045, rata-rata usia Anda itu 40 tahun. Dan pada usia itulah puncak dari sebuah prestasi manusia yang bisa terlihat dan memberikan kontribusi besar kemanfaatan untuk sesamanya. Untuk sesamanya. Di sini pentingnya adik-adik sekalian digodok, ditempa agar menjadi bukan hanya kader-kader intelektual, kader-kader terpelajar, tapi juga dia memahami situasi dan kondisi rakyatnya, situasi dan kondisi bangsanya. Pentingnya pertemuan kita pada hari ini adalah bagaimana kita memantapkan niat kita, memastikan tekad kita bahwa kita terjun ke tengah masyarakat itu dalam rangka untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu tidak hanya di ruang-ruang perkuliahan saja, tapi juga kita belajar di tengah-tengah masyarakat, belajar tentang ilmu kehidupan, tentang ilmu persahabatan, tentang ilmu kemanusiaan. Itu lebih utama dan kita tidak terjebak pada situasi yang justru membuat kita ini merasa terlena. Inilah pentingnya adik-adik sekalian, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Anda semuanya adalah kader-kader pilihan, kader-kader intelektual, manusia unggul yang nanti kita akan
hadirkan untuk Indonesia emas. Untuk menjadikan kalian menjadi kader-kader unggul, mahasiswa yang hebat dan bermartabat, syaratnya juga harus memiliki kualitas yang bisa dibanggakan. Syaratnya adalah sebagai seorang mahasiswa harus berani keluar dari zona nyaman. Anda yang selama ini belajar ogah-ogahan, menjadi anak mami, anak ibu, anak ayah, anak orang rumahan, harus berani keluar dari zona nyaman Anda agar Anda bisa bangkit, bergairah untuk menatap masa depan yang penuh dengan tantangan. Karena dunia ini berubah. Kalau dunia itu berubah dan kita tidak melakukan adaptasi terhadap perubahan itu, maka kita akan ketinggalan zaman. Orang yang berani beradaptasi terhadap lingkungannya, tentunya dia bisa melakukan inovasi-inovasi, kreativitas, agar kita tidak terjebak pada situasi yang justru membuat kita terlena. Adik-adik sekalian, manusia itu ada dua karakter. Ada karakternya yang seperti, kalau saya menyebutkan, seperti penumpang dan sopir. Ada pilihan kita, udahlah kita enak jadi penumpang saja. Penumpang itu berdiri di pinggir jalan, ada mobil lewat, kita stop, kemudian kita naik. Sampai di atas mobil, kita duduk dengan baik. Kalau matanya ngantuk, tidur, tahu-tahu sampai. Ini mental penumpang. Mental penumpang. Dia hanya merasa bagaimana nyaman dan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ada satu lagi karakter yang ingin dia menjadi driver atau sopir. Diam. Dia harus, kadang-kadang dia dikejar setoran, salip-salipan. Demi mempertahankan kehidupan dia. Penuh dengan tantangan. Itu mental seorang sopir. Boleh nanti dijadikan sebagai ilustrasi dalam kehidupan kita. Anda tangkap seekor katak. Anda tangkap seekor katak, kemudian ditaruh di panci, dikasih air. Dikasih air. Kemudian katak itu, panci itu kalian taruh di kompor. Kompornya dinyalain. Apa yang terjadi? Ketika air ini kemudian mulai hangat, suam-suam kuku, katak nyaman sekali dia. Karena karakter katak itu dia suka di tempat-tempat yang hangat. Kemudian makin lama makin panas. Katak kemudian melakukan adaptasi terhadap air itu. Dia tidak melompat, tapi dia masih merasa nyaman di panci itu. Sampai pada titik katak sudah tidak lagi bisa melompat. Mati katak itu. Orang sering menilai bahwa matinya katak itu karena air mendidih. Betul. Padahal bukan karena air mendidih, tapi karena terlambatnya katak itu mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyamannya itu. Ini mahasiswa yang mintanya merasa di zona nyaman. Dia betul nyaman dan merasa enak di zonanya. Tapi satu ketika Anda tidak bisa berbuat apa-apa karena Anda merasa nyaman di zona itu. Nah, tadi seorang sopir, driver, ternyata dia lebih hebat. Nah, ini ada satu cerita. Saya baca dari
ceritanya Gus Dur. Nanti manusia itu di akhirat sebelum dia masuk antara surga dan neraka itu di pintu dicegat sama malaikat. Ya, dipanggil satu-satu. Pertama dipanggil namanya Bejo. Oleh malaikat ditanya, siapa nama kamu? Bejo malaikat. Apa pekerjaan kamu? Sopir. Sopir apa? Sopir Metro Mini. Oleh malaikat disilakan untuk masuk ke dalam surga. Dan surganya itu ternyata mewah sekali. Berhiaskan emas, permata, permadani yang mewah. Kamarnya luas. Betul. Kemudian giliran berikutnya datang. Siapa nama kamu? Syabudin. Mohon maaf, Prof. Apa pekerjaan kamu? Wakil rektor dan pendakwah. Wah, ini udah jabatan paling top begitu kan? Udah wakil rektor, pendakwah lagi. Silakan masuk ke surga. Tapi ternyata surganya sempit. Tidak bertatakan permata, tidak berhamparan permadani. Protes beliau, namanya dosen. Kenapa saya berbeda dengan si Bejo yang dia hanya sopir? Tempatnya lebih indah, ruangannya lebih luas. Oh begitu kata malaikat. Begini, Pak Kiai, sebut saja Pak Kiai, Pak pendakwah, Pak Dai. Ketika Anda berceramah, ketika Anda mengajar, itu mahasiswa tidur semuanya. Tidur semuanya. Sampai lupa kepada Tuhan katanya. Karena pada tidur, ngantuk. Sementara sopir ini ketika dia bawa mobil, semua penumpangnya berzikir ingat pada Tuhan. Karena takut terjadi kecelakaan. Jadi seorang sopir pun dia bisa membawa keselamatan dan juga bisa masuk surga. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah dimanapun kita berada, apakah menjadi seorang pejabat, menjadi seorang dosen, seorang pendakwah, seorang sopir, kita harus memberikan kemanfaatan yang banyak kepada masyarakat yang lain. Karena itu adalah merupakan pekerjaan yang mulia. Boleh jadi karena kita menolong orang, itu bisa membuat kita, derajat kita di surga itu lebih baik daripada yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi adik-adik sekalian, dalam kegiatan KKN ini saya menitipkan kepada Anda semuanya untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semaikan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang penuh damai, Islam yang penuh cinta, Islam yang memberikan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Karena sesungguhnya Islam yang rahmatan bisa menguatkan persaudaraan di antara kita dan bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesamanya. Anda di tengah-tengah masyarakat adalah melaksanakan dakwah. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu memberikan keramahan, bukan memberikan sifat yang marah-marah. Dakwah itu harus bisa menyelamatkan kepada kita semuanya, kepada saudara-saudara kita, agar mereka termotivasi untuk bangkit dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadilah Anda semuanya kader-kader, pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa
yang solutif, yang bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Jangan justru menjadikan beban pada masyarakat. Salah satu dari sifat seorang pelajar yang mau melakukan perubahan untuk terus bertumbuh, ya, growth minded, itu adalah dia pertama tadi keluar dari zona nyaman, yang kedua dia adalah solutif, bisa mencari solusi pada setiap persoalan-persoalan, dan dia memberikan inovasi-inovasi kepada masyarakat agar masyarakat di sekitar kita bisa tumbuh berkembang dan bisa memberikan kesejahteraan, kebahagiaan bagi kita semuanya. Saya kira itu sebagai pengantar, dan sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Anda semuanya yang telah melaksanakan KKN. Mudah-mudahan selama melaksanakan KKN, apalagi ini adalah KKN serumpun, betul-betul bisa membangun sebuah kolaborasi yang baik. Pidato saya itu dengan pantun, tapi tolong jangan lupa cakepnya. Mahasiswa kos di rumah sewa, kadang bukunya tidak disampul. Selamtang para mahasiswa di auditorium ini, kita semuanya berkumpul ke Belanda bersama Raisa. Jangan lupa ajak Maudy Ayunda. Sekian sambutan saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. In uridu illa islah wa ma taufiqi illa billah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak tetap di tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Wakil Rektor 2 UIN Araniri Banda Aceh kepada Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Berkenan mengambil tempat Wakil Rektor 2 UIN Araniri Banda Aceh. Berkenan mendampingi Kepala Biro AUPK UIN Araniri Banda Aceh. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih. Berkenan mengambil tempat semula.